Ladies and gentlemen, selamat datang di kanalku. Aku bukan kutu buku, aku bukan sastrawan, aku hanya anak nakal yang ingin belajar banyak hal. Kali ini kita akan membahas tentang tulisan teman tongkrongan yang berjudul Terlalu Belia untuk Kritis. Terdapat sejumlah fenomena sosial yang cukup unik pada era modern yang mempengaruhi sebagian besar kalangan muda, terkhusus pada generasi Z, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1996 hingga 2010. Oh, benar gak nih? Generasi Z dipandang sebagai generasi yang sudah sangat termodernisasi, baik dari sisi komunikasi, ide, hingga pola pikir. Ironisnya, itu hanyalah pandangan, di mana harusnya linear dengan perspektif pola pikir real. Ternyata faktanya tidak sedikit yang punya mindset yang sebetulnya kontra. Contoh kita ambil adalah terbesit kalimat, politik itu untuk orang tua, kita anak muda have fun aja dulu. Atau yang lebih parah, saya masih muda, tidak sanggup mencerna pola pikir kritis yang condong mengarah ke bahasa tinggi. Maka dari beberapa fenomena lontaran kata dari berbagai kalangan muda generasi Z di sekitar kita, saya sebut ini sebagai pesimis kritis. Oh, menarik. Mereka cenderung menganggap bahwa definisi suatu kata hanyalah perumpamaan, seakan harfiah dan terminologi punya tujuan yang sama. Padahal dari sisi definisi itu jauh berbeda. Mereka cenderung menganggap remeh retorika, menganggap remeh logika dan dialektika, di mana dari perihal itulah muncul pemikir besar. Akibatnya apa? Dari ketertinggalan pola pikir anak muda di Nusantara ini mengakibatkan kita menjadi calon generasi konsumen revolusi industri, di mana kita tahu sifat konsumtif itu cenderung banyak negatifnya terhadap negara berkembang. Sangat sedikit yang berkeinginan untuk menjadi pelaku atau bahkan pelopor gerakan revolusi industri, namun sebagian besar hanya bagian teknologi saja. Pertanyaan yang mengikuti saya adalah, apakah cukup revolusi teknologi tanpa adanya revolusi pikiran? Apa jadinya jika kita membayangkan suatu ketika zaman dengan teknologi yang melebihi postmodern, namun masih dengan cara berpikir feodal? Uh, ada yang menjadi bencana pikiran. Apa yang menjadi bencana pikiran ini adalah kurangnya minat generasi Z untuk belajar dari pemikir terdahulu, atau bahkan adapun pemikir muda generasi Z yang berani untuk bersikap fanatik terhadap jalan pikiran tertentu, seperti anti kiri, anti kapitalis, dan sebagainya. Padahal secara luas identitas tersebut punya keterhubungan yang tidak bisa dipisahkan. Karena hal itu akan membuat kita saling membenci gagasan lawan bicara kita. Dan selalu saya ingat, sikap membenci suatu perspektif adalah sikap yang sangat kuno untuk diterapkan di forum diskusi. Lagi-lagi, ini karena kurangnya minat untuk tahu lebih banyak dasar-dasar pikiran. Kita tidak akan mampu berpikir kritis hingga kita menganggap bahwa terdakwa itu benar dan korban itu salah. Atau lebih ekstrimnya, orang gila itu waras dan orang normal itu saraf. Saya kira kita akan menegaskan, masa iya maling benar? Tidak menutup kemungkinan, pemikir kritis bisa saja menganggap maling itu benar, karena pemikir kritis cenderung punya sudut pandang yang radikal. Atau lebih gampangnya, pikiran mereka liar, bisa ke arah mana saja, tergantung kondisi. Mereka bisa saja mendadak rasis atau mendadak bijak. Ini ada hubungannya dengan cara berpikir instan, yang mungkin akan saya ambil dari salah satu buku Blink karya Malcolm Gladwell. Ada hal unik yang menjadi dasar berpikir cepat, yaitu lebih sering insting menciptakan realita yang lebih realistis daripada realita itu sendiri. Kenapa bisa itu terjadi? Karena insting diciptakan oleh pengalaman pribadi yang membuat ingatan tertentu pada pandangan pertama kita terhadap satu fenomena atau objek. Jadi, dari pembahasan awal, inti dari poin ini apa sih sebenarnya? Saya kira kita dibuat pusing oleh pembahasan yang saya tulis di atas. Untuk mencernanya, kita ambil saja poin setiap paragraf yang kandungannya berbeda, tapi punya hubungan yang sama. Begitu pula saya membuat Anda berpikir dengan tulisan saya di atas, bagaimana, di mana saya akan memberi Anda banyak pembahasan. Tapi apakah Anda cukup kritis untuk membuat suatu kesimpulan dari macam kategori? Ya, begitulah anak muda masa kini. Selalu menjadi terlalu belia karena menganggap dinamika dunia dari berbagai bidang sangat rumit masa kini. Terlalu belia karena menganggap faktor salah dan benar hanya berdasar pelaku dan korban. Terlalu belia karena menganggap usia berbanding lurus dengan wawasan dan sudut pandang. Saya kelahiran 1998, artinya saya adalah generasi Z yang mungkin beberapa dari kalian menganggap saya baru saja merendahkan golongan itu. Kemudian apakah berarti saya menghina diri sendiri? Tidak ada manusia yang sengaja menginjak-injak harga dirinya sendiri.
Saya hanya ingin menegaskan bahwa ada fakta yang tidak ingin dicari oleh orang-orang seusia saya, bahwa usia mental dan pikiran itu bisa saja lebih tua atau lebih muda dari usia fisik Anda sendiri. Kalimat ini mungkin sering Anda temui, tapi saya yakin Anda meremehkan kalimat itu sendiri, karena Anda menciptakan batasan terhadap kandang pikiran Anda sendiri. Pentingnya kesadaran akan pikiran kritis yang mesti dilatih sejak Anda mengerti makna dari sikap labil. Mau tidak mau kita harus menggali lebih tentang ilmu berpikir, agar dunia tidak lagi mengulang perang dunia, pemanasan global, dan sebagainya. Andai kata terjadi perang dunia di kemudian hari, saya yakin penyebabnya adalah kita. Karena tidak optimis dalam mengambil keputusan kritis, menciptakan konspirasi untuk membangun kontroversi. Itulah bencana ketika kita memberi label terhadap diri sendiri. Politik itu untuk orang tua, kita anak muda have fun aja. Oke. Asik sih sebenarnya katakannya. By the way, teman gue ini muda ya orangnya, dia juga barusan bilang kalau dia kelahiran 98, artinya dia adalah generasi Z yang mengkritisi generasi Z. Bukan untuk semua orang, ya mungkin untuk lingkungan dia sendiri gitu. Ini emang gak jarang kita temukan ya di mana-mana di seluruh Nusantara ini, bahwa kadang anak muda itu memang cenderung have fun gitu, apalagi yang masih SMP mungkin terlalu belia lah, SMA lah mungkin ya, SMA, mahasiswa, bahkan yang udah kerja di atas, yang udah wisuda kuliah gitu. Tidak sedikit mereka itu memang memandang hidup itu selayaknya muda ya have fun gitu, tidak perlu memikirkan hal-hal yang cenderung arahnya berat gitu loh. Padahal kalau kita telaah, ya justru pada saat muda ini adalah masa-masa di mana kita melatih pikiran kita gitu, terlepas dari itu salah atau benar, karena intinya kan baik dan buruk dulu. Namun bukan berarti kita dilarang have fun. Aku ngerti maksud tujuan dari kawan gue ini. Dia nggak melarang kita untuk have fun atau apapun, tapi udah sepatutnya kita sebagai generasi muda itu kan harus kritis ya. Kritis itu kan bukan hanya dilatih dari hal-hal mainstream seperti politik dan lain-lain gitu. Kritis itu bisa dilatih dengan cara apapun. Bahkan ciwi-ciwi yang sering belanja ke pasar mungkin ikut ibunya itu juga bisa melatih sifat kritis loh, dimana dia dengan sangat cepat berpikir untuk belanja apa nih yang paling enak untuk menu, dengan menantang prinsip-prinsip ibunya sendiri. Mungkin milih sayur harus bla 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 bla, tapi anaknya ini, yang wanita ini, mungkin udah punya pemikiran baru berbasis dari dia berseluncur di sosial media gitu. Kayak yaitu, jadi ada banyak sekali hal yang harusnya bisa kritis untuk diri kita, bukan sekedar politik gitu. Politik itu ya memang bagaimanapun harus kritis, tapi untuk bidang lain juga mesti kritis menurut gue ya, apapun bidangnya. Karena kritis itu kan dasar apa ya? Satu dasar pemikiran yang bisa dikatakan kuat juga tidak, lemah juga tidak. Itu menurut gue ya. Artinya kalau kita bisa kritis terhadap suatu permasalahan, kita tidak perlu mengambil waktu yang lama untuk menemukan solusinya. Yaitulah salah satu dampak berpikir kritis gitu. Berpikir kritis bukan cuma berpikir cepat loh, tapi berpikir cepat, akurat, dan implementatif gitu. Nggak hanya sekedar mengada-ngada dan segala macam gitu. Adapun poin-poin menarik yang mungkin bisa kita bahas ini nih. Dari tadi saya ini notisnya ke ini, karena saya juga pernah baca bukunya walaupun nggak selesai ya, karena bahasanya rumit, serius bahasanya rumit. Mungkin karena saya bodoh kali ya. Ini adalah buku yang berjudul Blink karya Malcolm Gladwell. Ada hal unik yang menjadi dasar berpikir cepat, yaitu lebih sering insting menciptakan realita yang lebih realistis daripada realita itu sendiri. Lebih sering insting menciptakan realita yang lebih realistis. Jadi ini sedikit membingungkan ya. Insting itu kan apa ya, definisinya juga kita nggak tahu sih. Aku nggak tahu sih definisi insting itu apa secara tepatnya. Tapi yang jelas, walaupun kita tidak tahu definisi insting, tapi kita dapat merasakan insting itu gitu. Insting itu apa? Kita dapat merasakan itu semacam apa ya, perumpamannya itu rambu-rambu gitulah di dalam diri kita dalam memandang sesuatu.
Ya emang betul gitu, kayak contoh ketika kita di jalan, kita lihat cuaca mendung. Insting kita mengatakan kalau hari akan hujan. Otomatis kita berhenti, kita cari tempat untuk berhenti, kita pasang jas hujan. Sehingga ketika di jalan kita tidak perlu turun, tidak perlu kebasahan gitu. Ketimbang realita itu sendiri. Jadi maksudnya ya kan proses terjadinya hujan kan tidak dari mendung hujan gitu, enggak. Pasti ada prosesnya dong. Mendung dulu, semakin mendung, semakin gelap, kemudian hujan. Nah, karena kan insting kita menciptakan gitu, bahkan tidak perlu mendung, bahkan misalnya cuacanya agak-agak mendung, terus anginnya rada-rada kencang, kita akan berpikir kalau akan turun hujan, dan ternyata benar, turun hujan. Itu lebih realistis daripada realita. Padahal realitanya mendung belum tentu hujan, ya kan? Realitanya kan seperti itu, tapi kebanyakan kita ya pasti merasa kalau mendung udah pasti hujan gitu, dan ternyata lebih seringnya seperti itu. Jadi ada benarnya juga kata-kata ini ya. Kemudian yang menarik ini juga di poin-poin awal dari tulisan ini, di mana ia mengatakan 3, 2, 1. Yang menarik dari poin di awal-awal tulisan ini juga mengatakan bahwa pandangan itu harusnya linear dengan perspektif pola pikir real. Ternyata faktanya tidak sedikit yang punya mindset yang sebetulnya kontra. Ini agak berat dicerna ya teman-teman. Yang berat dicerna bukan kata-katanya, tapi susunan kata-katanya itu loh. Pandangan dimana harusnya linear dengan perspektif pola pikir real. Artinya kalau kita telaah kata-kata sebelumnya kan generasi Z dipandang sebagai generasi yang sudah sangat terorganisasi, baik dari sisi komunikasi, ide hingga pola pikir. Nah, faktanya memang iya, generasi Z saat ini di tahun 2021 ini cenderung tidak linear gitu dengan pandangan-pandangan yang seperti itu, modern dan lain sebagainya. Malah kebalikannya, mungkin kalau kita pikir ya bisa jadi belum waktunya gitu. Saat ini kan generasi Z kan artinya yang kelahiran dari tahun, menurut dia ini 96 hingga 2010. Saya juga kurang ngulik sih generasi Z itu persisnya apa, karena menurutku ya nggak terlalu penting lah gitu. Klasifikasi generasi itu menurutku nggak penting lah. Tapi menurut dia itu harusnya memberikan kontribusi ya, baik itu dari pemikiran maupun aktivitas. Namun faktanya tidak. Mungkin bisa jadi terdistraksi dengan sosial media gitu loh. Ya jujur, aku juga tidak jauh-jauh dari tahun ini lahirnya. Mungkin aku masuk generasi Z kalau menurut tulisan ini ya. Tapi faktanya aku tidak terlalu memakan sosial media itu setiap hari gitu loh. Ya kita kan bisa memilih mana yang baik, mana yang enggak, mana yang sekiranya racun, mana yang sekiranya daging kata bahasa sekarang. Kita bisa memilih gitu. Dan tidak sedikit yang positif untuk kita. Namun mungkin karena distraksi itu membuat kebanyakan anak muda itu tidak memiliki waktu untuk berpikir gitu. Tidak mempunyai waktu untuk mengandai-andaikan satu fenomena, sehingga mengasah pikiran mereka menjadi lebih kritis gitu. Namun aku yakin anak-anak ini yang katanya generasi Z ini akan ada momennya, karena nggak mungkin dong semuanya dipukul rata sia-sia, ya nggak mungkin. Kalau nggak ya matilah peradaban di masa yang akan datang, gila aja kali. Tapi yang mungkin karena distraksi sosial media, tambah lagi kan sosial media sekarang beragam, bukan cuma Facebook. Waktu itu ya, di era aku waktu kecil itu taunya cuma Facebook, Twitter, MySpace. Sekarang kan ada banyak sekali. Ada Instagram, ada TikTok, bahkan ada Bigo Live. Jadi mungkin itu sih penyebabnya. Jadi ya kita positive thinking aja, mungkin ada momentumnya gitu. Kemudian di sini juga ada poin yang cukup mainstream, namun menurutku tidak ada habisnya untuk dibahas, yaitu usia mental dan pikiran itu bisa saja lebih tua atau lebih muda daripada usia fisik Anda sendiri. Ya ini ada benarnya, dan kita juga
sering dengar kan, kadang singkatnya kan seperti ini. Belum tentu dia tua tapi pemikirannya dewasa. Ya singkatnya seperti itu dan itu ada benarnya gitu. Itu sebenarnya basisnya apa sih ya? Kita juga tidak ada kapasitas untuk jelaskan itu ya. Mungkin psikolog, mungkin antropologis atau apapun itu yang berkaitan dengan bidang itu yang bisa menjelaskan secara perinci. Ya kita bahas aja dari sudut pandang awam, dari sudut pandang anak tongkrongan ya. Kadang itu terjadi karena mungkin si pelakunya ini yang tadi katanya tua tapi tidak dewasa punya idealisme sendiri yang bahkan kita tidak mengerti idealisme dia itu apa sih gitu. Apa sih mendasari pemikiran-pemikiran dia seperti itu ya kita tidak tahu. Jadi kita cukup apresiasi saja, mungkin ada sisi baiknya gitu. Atau mungkin apa ya, kata anak zaman sekarang tuh mainnya kurang luas gitu. Mungkin dia terlalu apa sih bahasanya ya? Kalau di sini tuh bahasanya tuh berkutat di lingkungan dia gitu, kayak muter-muter aja di lingkungannya gitu. Nggak mau cari hal baru, nggak mau keluar dari zonanya dia gitu. Ya mungkin itu penyebabnya dan kita bisa memaklumi itu sebenarnya. Kemudian pentingnya kesadaran akan pikiran kritis yang mesti dilatih sejak Anda mengerti makna dari sikap labil. Mau tidak mau kita harus menggali lebih tentang ilmu berpikir agar dunia tidak lagi mengulang perang dunia, pemanasan global dan sebagainya. Nah, ini menurutku agak sedikit kontras ya dengan pemikiranku. Karena ya kadang yang mengulangi itu bukan hal yang sepele gitu loh, bukan hal tentang hanya karena dia beda pemikiran lalu panas lalu timbullah kontroversi dan lain sebagainya. Enggak juga seperti itu. Kadang halnya lebih rumit. Ada juga yang ini yang unik katakan ini. Karena tidak optimis dalam mengambil keputusan kritis, menciptakan konspirasi untuk membangun kontroversi. Nah, ini nih menarik karena ini banyak loh contohnya. Kasusnya banyak sekali. Ada banyak konspirasi yang tiba-tiba menjadi kontroversi gitu, bahkan menjadi permusuhan di antara teman. Ya itu kan bodoh ya. Yang namanya konspirasi kan ya bukan hal yang fakta atau tidak gitu. Konspirasi aja dari definisinya kan bisik membisik ya. Artinya itu kan bisikan, itu udah apa ya? Ya itu kita bahas ya cuma ya baru-baru ini kan heboh tuh konspirasi sejak COVID-19 kan kata-kata konspirasi udah kayak overuse ya di mana-mana, bahkan orang menganggap konspirasi itu suatu kenyataan yang benar adanya padahal tidak. Sederhananya kan konspirasi itu kan satu penentang fakta gitu loh. Sekelompok orang yang pemikirannya sama dan menolak apa yang disepakati oleh banyak orang, maka timbullah konspirasi. Dan konspirasi itu banyak contohnya, bukan sekedar COVID loh, banyak. Contohnya aja konspirasi bumi datar, konspirasi tentang Mandela Effect dan sebagainya. Konspirasi The Simpsons mungkin yang udah pasti teman-teman banyak yang tahu. Ya tapi ada juga loh orang yang menggunakan konspirasi sebagai kontroversi untuk mengangkat satu isu tertentu. Contohnya kan kalau kita ambil balik tentang bumi datar, yang diangkatnya itu kan bukan tentang bumi datar atau bulat, tapi lebih ke arah elit global. Nah, artinya kan dia menggunakan konspirasi bumi datar dibungkus dengan bumi datar untuk membongkar kebusukan elit global. Itu tujuan dari para pembuat konspirasi bumi datar itu. Artinya kita tidak bisa menelan mentah konspirasi, teman-teman. Kita harus menelaah itu dengan akal sehat, kita harus cari referensi-referensi lain. Kalau perlu kita cari tahu nih, pandangan bumi datar, bumi bulat itu gimana. Kita harus pelajari kedua sisi. Jangan cuma fanatik terhadap satu sisi. Kita harus pandai untuk melihat dari dua persepsi yang berbeda-beda. Mungkin kesimpulannya adalah menurut temanku ini yang nulis ini ya, terlalu belia untuk kritis. Artinya ia memberikan pesan kepada kita bahwa tidak ada usia untuk berpikir kritis. Bahkan dari kasusnya kita tahu ya, anak umur 14 tahun bisa menyatukan negara yang sedang berperang. Ya itu hebat sekali gitu. Dimana banyak aktivis-aktivis yang sangat-sangat muda. Artinya ya bukan berarti kita muda, kita hanya have fun, kita hanya ngayal tentang jadi orang kaya dan lain sebagainya, lalu kita mengabaikan apa ya istilahnya ya, makanan terhadap otak kita gitu. Kita juga mesti kritis gitu. Dimana-mana orang hebat itu pastilah kritis, tidak mungkin tidak. Nah itu kita jangan sampai minder gitu. Bahkan kalau kita mau coba mempraktekkan kritik pemikiran kita terhadap satu lingkungan kita atau satu teman-teman diskusi kita, ya jangan takut gitu, jangan takut dibully apa segala macam. Ya udah gitu loh, mereka yang membuli belum tentu mereka paham lebih dalam tentang hal itu. Jadi tidak ada salahnya gitu. Bahkan lebih baik apabila kita kritis di usia yang sangat muda. Artinya apa? Artinya kita bisa mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang. Dan itu
baik untuk kita, apalagi untuk orang di sekitar kita. Jadi ya kritislah sedini mungkin gitu. Tapi jangan sampai terjebak di dalam satu statement yang justru menjerumuskan kita. Kan ada banyak tuh yang sampai membuat kita bahkan berpaling dari pemikiran-pemikiran umum, ya itu tidak baik juga. Meskipun Anda berbeda dari lingkungan Anda, tapi Anda meresahkan lingkungan, ya tidak baik juga. Jadi ya justru itulah gunanya kritis, supaya kita tidak gampang terjebak. Oke, itu saja pembahasan kali ini yang mungkin tidak ada bobotnya. Silahkan subscribe untuk ganti modal rokok, kopi, dan beli paket. Kemudian jangan lupa like kalau Anda suka video ini, dan dislike jika Anda tersinggung. Jangan menyinggung orang yang ada di kolom komentar, dan komentarlah jika Anda perlu. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.